Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dan kita masih mempelajari Kitab Imamat. Jika ini pertama kalinya Anda melihat kami, dan jika Anda ingin mereview episode sebelumnya, Anda dapat mengunjungi semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang iman Kristen, kirimkan email kepada kami ke info@semuakitabsuci.com. Anda juga bisa menghubungi kami pada nomor telepon yang akan muncul di layar selama rehat. Kita telah mencapai pasal 12 dalam pelajaran kita tentang imamat. Silakan siapkan Alkitab Anda dan ikuti kami selama pelajaran ini berlangsung. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, setelah kita berbicara di pasal sebelumnya, pasal 11, tentang binatang yang halal dan haram, tentang ikan yang halal dan haram, tentang burung yang halal dan haram, dan juga tentang binatang melata yang dilarang untuk didekati oleh orang. Kita mulai di pasal 12, sebuah topik yang memerlukan sebuah komentar. Apa topik utama pasal 12? Pasal 12, seolah dia ingin memberitahu kita bahwa tidak hanya apa yang Anda makan dapat menajiskan Anda. Tidak hanya apa yang Anda sentuh dapat menajiskan Anda. Tapi ada kabar buruk, namun ini adalah fakta. Bahwa manusia dilahirkan najis. Kekotoran ada dalam dirimu. Kenajisan ada dalam dirinya. Dan banyak ayat lain mengkonfirmasi pemikiran yang sama dalam satu atau lain cara. Pemberontak sejak kandungan? Ya. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejati dari kandungan. Tidak hanya itu, tetapi juga lahir dalam dosa? Ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa. Aku dikandung ibuku. Tidak hanya itu, tetapi juga terlahir najis? Ya, dan itulah yang kita pelajari di pasal ini. Jadi kenajisan bukanlah hal yang asing bagi manusia, sehingga ia perlu mengimpornya dari luar dirinya. Tetapi ketika kita baca dalam Mazmur pasal 7, Kristus mengatakan bahwa hal itu berasal dari hati manusia. Itu sebabnya dia katakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan Anda, melainkan apa yang keluar dari hatimu, sahabat yang menajiskanmu. Mungkin apa yang Anda katakan sekarang dan apa yang akan Anda jelaskan secara detail tidak akan menarik bagi mereka yang menyatakan kebaikan manusia. Dan tidak ada yang namanya kebinasaan mutlak. Mohon beritahu apa yang Alkitab katakan tentang masalah kebinasaan mutlak manusia ini. Dan kenajisan mutlak manusia. Dan mengapa jika kita menghentikan ajaran ini, kita akan menghancurkan kebenaran-kebenaran lain dalam Alkitab. Karena kesombongan manusia, dia tidak suka bahwa ia lahir berdosa dan rusak. Dan seorang binasa, dia tidak suka ini. Dan karena itulah, apakah Kain menyukai apa yang Tuhan katakan kepadanya? Tidak, itu tidak menarik baginya. Tetapi celakalah mereka yang mengingkari warisan dosa. Celakalah mereka karena mereka mengikuti Jalan yang ditempuh Kain. jalan Kain. Dan cara Kain adalah saya baik-baik saja, ayahku berdosa. Ya, tapi bukan aku, Tuhan perlakukan saya sebagai rekan sejawat. Engkau pikir aku persis sama dengan dirimu. Sebenarnya Tuhan senang mendengarnya, tetapi Anda adalah seorang pembunuh dan penjahat. Begitu pula dengan manusia yang mengaku sempurna dan baik. Di mana kebaikan itu? Apa yang Rasul Paulus katakan? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Perhatikan bahwa dia tidak katakan di dalam dirinya ada kekurangan, atau di dalam dirinya hal-hal yang najis. Tapi dalam dia tidak ada hal baik menetap. Dia tak setuju akan kebaikannya sendiri. Penolakan yang kuat. Jadi manusia adalah najis. Tentu saja. Manusia dilahirkan dengan kenajisan dalam dirinya. Seperti kata Daud, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dan kenajisan muncul kemudian dalam semua aspek kehidupan. Benar. Ya, saya akan baca beberapa ayat kemudian kembali untuk memberikan pertanyaan. Pasal 12. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian,
Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena sesuatu apapun yang kudus. Dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau perempuan haruslah dibawa seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran. Dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan. Imam itu harus mempersembahkannya di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian. Demikianlah perempuan itu ditahirkan. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Tapi jika ia tidak mampu menyediakan seekor kambing atau domba, maka harus ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau anak burung merpati. Yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya. Saudara Yosef, pasal ini pendek namun mengejutkan bagi sebagian orang. Bahwa ketika seorang wanita melahirkan seorang pria, dia menjadi najis. Dan ketika melahirkan seorang wanita, dia menjadi najis 2 kali lebih lama, atau 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Bahwa seorang wanita najis ketika dia melahirkan, apa artinya ini? Dan mengapa kenajisannya berlipat ganda ketika melahirkan wanita? Apa yang dapat kita pahami dari pasal ini adalah bahwa dia ingin kita menyadari bahwa kenajisan telah ada sejak kita lahir. Dengan begitu seorang manusia datang ke dunia, seorang ibu yang paling dekat dengannya menjadi najis bagi laki-laki selama 40 hari. Dan untuk wanita selama 80 hari. Melalui ini dimaksudkan untuk mengejutkan kita seperti yang Anda katakan sebelumnya, bahwa manusia najis sejak lahir. Dan inilah yang kita pelajari dari seluruh Alkitab. Contohnya dalam kitab Kejadian pasal 6. Di mana Alkitab memberitahu kita ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan semua manusia. Pernah kan memperhatikan kata semua manusia? Terus menerus setiap niat dari pikiran hatinya. Tidak ada pengecualian sama sekali. Jadi semua daging. Setiap maksud pikiran mereka dan terus menerus. Bagaimana dan kapan dan di mana kita menunggu kebaikan? Tapi kita masih perlu tahu mengapa ketika seorang wanita lahir, wanita itu najis 2 kali lipat dibanding kelahiran pria. Faktanya topik ini telah menyibukkan banyak peneliti, tapi interpretasi yang paling meyakinkan bagi saya adalah bahwa ketika dia melahirkan seorang wanita, dia melahirkan sebuah bejana yang akan menghasilkan Sumber lain, sumber reproduksi lainnya, yang merupakan rahim. Jadi wanita ini akan melahirkan anak-anak lain, dan itulah sebabnya ketika dia melahirkan anak laki-laki, kenajisan hanya bertahan selama 40 hari. Tapi karena perempuan lain lahir, dia juga akan memiliki keturunan lain yang akan meningkatkan kenajisan. Itulah alasannya, inilah yang dapat saya pahami dari pemikiran para peneliti. Bukan karena laki-laki lebih murni, tidak ada hal seperti itu. Tetapi karena wanita akan menjadi wadah lain untuk mereproduksi manusia lainnya. Dan manusia itu najis, pasti. Kita masih menjelaskannya dan mengatakan ini dalam fase ritual, dan dia berbicara tentang manusia di dalam Adam. Manusia menurut kelahiran dalam Adam, menurut kelahirannya di dalam daging, di dalam Adam seorang pria yang najis. Baik seorang pria ataupun wanita, manusia itu najis. Setelah ini, kita akan berbicara tentang karya Kristus di kayu salib dan bagaimana dia membuat laki-laki dan perempuan setara dalam kedudukan dan warisan. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang benarkan dan menguduskan dan menebus kita. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Meskipun ada tertulis, pemberontak sejak dari kandungan dan dalam dosa ibuku mengandung aku, mengapa kita temukan bahwa ibu yang membutuhkan pemurnian bukan anak yang lahir? Silakan.
Ini menunjukkan kepada kita kehebatan firman Tuhan, keagungan Alkitab. Bagaimana? Ketika kita membaca misalnya akhir pasal ini, ayat 7, imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan. Dengarkan dan buatlah pendamaian untuk wanita itu, bukan untuknya. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Ini adalah ayat 7. Oke, kita baca akhir pasal ayat 8. Imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Juga untuk perempuan itu, bukan untuknya. Dan dia akan bersih. Dan dia akan bersih. Mengapa dia menyebutkan hal ini? Karena dalam pikiran Tuhan yang mendikte dan mengilhami pasal ini dalam pikirannya, dia yang lahir dari seorang wanita tetapi tidak mungkin dia akan ada hubungannya dengan kenajisan. Benih wanita itu. Keturunan wanita yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Maria yang diberkati menerima kabar baik tentang dia, Kitab Suci memberitahu kita, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan itulah mengapa setelah 40 hari Maria yang terberkati pergi. Setelah hari-hari pemurniannya selesai dan dipersembahkan, itu yang kita baca. Saya ingin membacakannya karena seperti yang disebutkan dalam Lukas 2. Dan kita melihat apa yang dikatakan Kitab Suci kepada kita. Di bagian yang sangat penting itu, Kitab Suci memberitahu kita, dan ketika genap waktu pentahiran kita membaca Lukas 2 ayat 22. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan dia sebenarnya adalah sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 22. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan Kristus adalah kudus bagi Tuhan dalam setiap arti kata. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang ingin saya katakan adalah ketika hari-hari pemurniannya selesai. Dan seperti yang tertulis di sini, dalam Imamat 12 pemurniannya dan untuk membuat penebusan baginya. Tidak ada yang seperti untuk membuat penebusan baginya, dia adalah pendamaian bagi seluruh umat manusia. Dan tidak ada yang menyucikan dia karena dia adalah yang Maha Suci yang menyucikan seluruh umat manusia. Baik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam pasal ini, kita telah menemukan bahwa kenajisan tidak hanya mengelilingi kita, tapi juga dalam diri kita. Ya. Dan ini mengkonsolidasikan kebinasan absolut yang sangat penting dari seluruh umat manusia. Ya. Manusia yang lahir dari Adam, semuanya telah jatuh. Semua orang telah menyeleweng, tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Satu. Tapi Anda mengatakan bahwa ada seseorang yang datang ke dunia ini, dan tidak mungkin dia jatuh karena di dalam dia tidak ada dosa. Dia suci, tidak berbahaya, tidak tercemar, yang kudus yang dilahirkan. Mohon jelaskan lebih banyak tentang kesempurnaan kemanusiaan dari Kristus. Maksud saya, bagaimana Kristus lahir, bagaimana dia datang. Mengapa penting bahwa Kristus tanpa dosa? Mengapa masalah kesempurnaan kemanusiaan Kristus penting dalam kehidupan Kristus, dalam pekerjaan Kristus, dan kematian Kristus, dan juga kebangkitan Kristus? Ya, kelahiran seorang perawan, salah satu tujuan terpentingnya adalah apa yang Anda maksud, bukan masalah keajaiban. Kita tidak lagi heran bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi ini telah terjadi sehingga dia tidak ada hubungannya dengan dosa sama sekali. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kata kudus tidak pernah bisa digunakan untuk menggambarkan siapapun selain Tuhan. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Anak Allah. Anak Allah, jadi Kristus itu kudus. Dan ada banyak saksi tentang itu. Misalnya Paulus, Petrus, dan Yohanes. Apa yang Petrus katakan dalam pasal 2 dari suratnya yang pertama? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Apa yang Rasul Paulus katakan, baik dalam 2 Korintus 5 atau dalam Ibrani pasal 2 dan 4, ada tertulis, ia yang tidak mengenal dosa, dan dia juga mengatakan, dalam segala hal ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan Yohanes memberitahu kita, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Salah seorang teolog telah menjelaskan ayat itu di Ibrani, dan ia benar sekali dalam perkataannya itu. Itu bukan hasil dari godaan bahwa dia tidak melakukan dosa atau jatuh di dalam dosa, melainkan jenis percobaan tanpa dosa. Apa artinya? Saya tergoda ketika saya ditarik oleh keinginan saya sendiri dan terpikat. Dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa godaan semacam ini berasal dari Tuhan. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
Tapi ada hal lain. Ada tertulis anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke Pencobaan. dalam berbagai-bagai pencobaan. Kristus dicobai oleh ini. Dia digodai dari luar. Dan dia tidak pernah dicobai oleh apapun dalam dirinya. Mengapa? Karena dia kudus. Ya, Karena dialah yang berkata sebab penguasa dunia ini datang dan dia berkuasa. tidak berkuasa sedikit pun atas Sedikit pun. diriku. jadi sifat suci Kristus dan kemanusiaannya yang sempurna adalah kesaksian bahwa manusia ini berbeda dari umat manusia. Yang Benar. kudus yang dilahirkan itu dipanggil anak Allah. Juga dalam baptisan. Ya. Ketika dia tetap diam dan tidak mengakui dosa seperti yang lainnya, dia membuktikan bahwa dia tidak seperti orang banyak ini. Tepat. Dan ketika kesaksian itu turun dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, membuktikan dia berbeda dengan semua yang dibaptis itu. Dia tak berdosa dan tak tercemar. Dan inilah arti dari manusia kedua. Kami tahu bahwa orang terkadang bingung tentang ekspresi Adam terakhir, yang berarti tidak ada Adam lain setelah dia. Tapi dia tidak disebut manusia terakhir, melainkan manusia kedua. Apa yang dimaksud dengan manusia kedua? Dari jenis lain. Semua orang adalah gambar cermin. Nuh seperti Adam, Daud seperti Nuh, mereka semua sama. Tapi Ya. ada manusia kedua yang sama sekali berbeda. Bagaimana dia berbeda? Bahwa tidak ada dosa di dalam dia. Benar, dalam pasal ini kita melihat kerusakan seluruh umat manusia. Ya. Kita juga telah melihat kebesaran anak Allah ketika dia datang ke dunia ini, manusia kedua. Jenis lain yang sama sekali berbeda, Ya. tanpa dosa. Tapi ada dua ayat yang menunjukkan kepada kita kemiskinan anak Allah di bumi. Ya. Dan kemiskinan perawan Maria yang diberkati ketika dia pergi menawarkan untuk pemurnian. Kita baca tentang dia di ayat 7 dan 8. Apa yang dia persembahkan yang menunjukkan bahwa dia tidak kaya? Mohon ingatkan kami tentang hal ini. Ya, dia seharusnya mempersembahkan seekor domba. Dan saya pribadi berpikir bahwa dia berharap sebagai seorang Yahudi yang saleh yang mengetahui hukum untuk mempersembahkan seekor anak domba, tapi dia tidak bisa. Dan beberapa orang mengatakan bahwa orang bijak belum datang sampai saat itu, karena jika mereka datang dan membawa emas, Akan dipersembahkan. pasti dia akan menawarkan seekor domba. Tetapi, ini persembahan orang miskin. Dan di sini pada akhirnya dia berkata, dan jika dia tidak bisa membawa domba, dia tidak bisa membeli domba. Siapa ini yang agung? Yang agung yang tidak memiliki tempat tinggal ketika dia lahir, maka ia ditaruh di dalam palungan. Dan ketika Maria yang diberkati memberikan persembahannya, dia mempersembahkan apa yang biasa dipersembahkan oleh orang miskin. Tetapi, saya punya dua keberatan tentang itu sekarang. Yang pertama adalah kemiskinan yang dialami anak Allah ini adalah pilihannya. Benar. Dia tidak miskin, menjadi miskin. Tidak sama sekali. Dia menjadi miskin demi Anda karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh Karena kemiskinannya. betapa kami mencintai Kristus yang menjadi miskin karena kita sehingga kita menjadi kaya melalui kemiskinannya. Hal kedua adalah bahwa sejak awal sejarah dan sampai akhir Tuhan tidak mencium aroma manis yang menyegarkan hatinya. Seperti dua burung perkutut atau dua merpati muda yang ditawarkan. Untuk menandai kelahiran putra kudusnya dari Maria yang terberkati. Banyak pengorbanan yang telah dipersembahkan. Dan persembahan yang bagus juga, tetapi orang yang mencium aroma manis itu adalah Allah dari persembahan sederhana ini. Dan saya juga mengatakan, apakah imam yang mempersembahkan korban ini mengetahui siapa anak ini sebelum dia, orang yang memberkati Maria, mempersembahkan baginya persembahan sederhana ini? Apakah imam itu menyadari siapa manusia ini? Terima kasih Tuhan bahwa kita telah mengenalnya. Tidak hanya mengenal dia, kita telah mengenal dia ketika dia disalibkan menggantikan kita. Dan betapa bahagianya kita untuk bergabung dengannya dalam ikatan kehidupan selama-lamanya. Baik, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Jika seorang wanita mengandung anak perempuan, dia tetap najis selama 2 minggu, lebih banyak daripada mengandung anak laki-laki. Apakah Tuhan menilai perempuan lebih rendah dari laki-laki? Silakan. Faktanya ketika kita membuka kitab suci,
mulai dari Kejadian pasal 1, kita menemukan ada tertulis laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka sejak awal. Tentu saja dalam beberapa poin dalam perjanjian lama. Tetapi ketika kita mencapai perjanjian baru, di mana hal-hal telah menjadi seperti yang seharusnya. Saya hanya akan membacakan 2 ayat. Satu disebutkan dalam 1 Korintus 11. Dan yang lainnya di Galatia pasal 4. Apa yang kita baca dalam 1 Korintus 11? Kita membaca, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Jelas bahwa kitab suci tidak membedakan antara seorang pria dan seorang wanita. Wanita tidak pernah kalah dengan pria, begitu pula sebaliknya. Ya. Ketika kita masuk ke Galatia 3, bukan 4, Galatia 3, ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tentu saja dalam perjanjian lama ada orang Yahudi dan Yunani. Syarat-syarat ini hanya diberlakukan sampai masa reformasi, tetapi kesempurnaan telah datang, terang yang sempurna telah datang, Kristus telah Ini datang. pemikiran ilahi yang sempurna. Pikiran ilahi memberitahu kita di sini, itu tidak ada Yahudi atau Yunani. Tidak ada budak atau orang bebas. Yang satu mungkin budak dan yang lain bebas. Orang-orang melihat mereka secara berbeda, tetapi di mata Tuhan tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Jelas di sini bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Karena kita semua satu di dalam Kristus Yesus. Saya pikir lebih jelas dari itu 1 Korintus 11 dan Galatia 3. Saya pikir kita tidak akan menemukan sesuatu yang lebih jelas. Bahwa saat ini Tuhan tidak lagi membeda-bedakan. Seorang Yahudi dan seorang Yunani, seorang budak dan seorang merdeka. Kaya dan miskin antara laki dan perempuan. Beginilah cara dunia melihat perbedaan ini. Tetapi di hadapan Allah di dalam Kristus Yesus, perbedaan ini telah memudar dan berakhir. Tentunya, kita berhenti sebelum semua pertanyaan tentang teks-teks ini dan mengatakan bahwa bukan Tuhan yang membuat manusia najis. Ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Maksud Benar. saya, manusia tidak diciptakan tidak bersalah, maka Tuhan berkata tidak, ini halal, ini haram. Tidak begitu. Tetapi manusia sebenarnya menempatkan dirinya di bawah kondisi kenajisan itu. Benar. Karena Adam pertama adalah orang yang memilih jalan ini, jalan kejahatan. Dan seluruh umat manusia yang berafiliasi dengan Adam berbagi bagian dari kejatuhan dan kenajisan itu. Juga Tuhan telah menyiapkan jenis baru, kepala jenis baru, yaitu Kristus. Dengan menjadi bagian dari pribadi Kristus, saya bebas mendapat pembenaran, mendapat kekudusan. Benar. Jadi milik Adam menyebabkan saya menjadi najis, tetapi menjadi milik Kristus, saya beroleh kekudusan dan pembenaran. Ya. Gagasan bahwa dalam diri Adam, ada satu yang mungkin lebih najis daripada orang lain. Setiap orang najis, tetapi di dalam Kristus kita sama. Dalam kebenaran, kemurnian, dan kekudusan. Jadi dalam Kristus, kekristenan menawarkan kita bahwa manusia adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan dalam warisan yang kekal, dalam nilai dan berdiri di hadapan Tuhan. Benar. Oke. Saudara Yosef, mohon ingatkan kami beberapa wanita berbudi luhur, khususnya dalam perjanjian baru, yang menjadi sumber berkat, berkat bagi keluarga dan bagi komunitas mereka, juga berkat bagi gereja mereka. Kita baru mendengar ataupun membaca dalam teks ini, bahwa seorang wanita yang mengandung seorang wanita menjadi najis, jadi seorang wanita menjadi penyebab kenajisan. Jadi mohon ceritakan tentang beberapa wanita dalam perjanjian baru, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan mulai dengan perjanjian lama juga. Dalam perjanjian lama kita membaca tentang Miriam sang nabiah. Dan kita baca tentang Deborah sang hakim. Mereka adalah berkat bagi umat Tuhan. Sampai-sampai dikatakan dalam Mika 6, aku mengutus sebelum kamu Musa, Harun, dan Miriam. Dia melihat mereka semua sama, Musa yang agung dan Harun yang agung. Dia menempatkan Miriam pada level yang sama. Juga Deborah sang hakim memiliki lagu yang indah. Dalam perjanjian baru kita membaca tentang banyak wanita yang saleh. Dalam Injil misalnya, kita membaca tentang Maria Magdalena yang memberitahu para rasul. Benar. Yang pertama pada siapa Kristus menampakkan diri setelah kebangkitan adalah Maria Magdalena. Dan dia pergi untuk memberitahu para rasul tentang kabar baik. Kita tidak bisa melupakan Maria, saudara perempuan Lazarus, yang dipuji Kristus dengan mengatakan dimanapun Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Ketika kita pergi ke kitab Kisah Para Rasul, kita membaca tentang Tabita, yang penuh dengan perbuatan baik dan amal yang dia lakukan. Bahkan, dalam pelayanan Rasul Paulus, ada wanita yang melayani bersamanya. Misalnya Febe yang adalah seorang pelayan gereja di Kenkrea, dan Yodia, dan saya memohon kepada Sintike yang bekerja dengan saya.
Jadi kitab suci memberitahu kita tentang banyak dari wanita yang berbudi luhur ini, yang melayani dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka diberikan penghargaan ketika mereka akan berdiri di hadapan tahta Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Seorang wanita membutuhkan pemurnian, tetapi anak yang lahir dari seorang wanita tidak perlu, dan ini adalah pikiran Tuhan. Bahwa dari seorang wanita akan datang, dia yang tidak membutuhkan pemurnian, dia yang kudus. Dalam Lukas 2, Maria mempersembahkan sepasang burung tekukur dan 2 ekor berdarah muda. Dalam Imamat 12, kita mengerti ini dulunya adalah persembahan orang miskin. Jadi Tuhan telah memilih untuk menjadi miskin demi kita sehingga kita menjadi kaya melalui kemiskinannya. Terima kasih. Kita tahu bahwa manusia dilahirkan najis, kekotoran ada dalam dirinya dan disebut sebagai pemberontak sejak dalam kandungan. Dan juga disebutkan, aku dilahirkan dalam kedurhakaan dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Tetapi ada pribadi lain, manusia lain, jenis lain yang tidak termasuk di sini. Tetapi Tuhan dari surga yang tidak berdosa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, memberkati Tuhan Anda. memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode hari ini bahwa seluruh umat manusia telah jatuh dan sudah najis. Siapapun yang datang dari Adam dan telah mencapai dunia ini, menyimpan kenajisan itu dalam diri mereka. Daud berteriak berkata, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan kita telah melihat kerusakan seluruh umat manusia dalam pasal ini, baik laki-laki ataupun perempuan, sampai Kristus datang. Sampai Kristus datang, benih perempuan itu, dia datang pada kita dengan cara yang berbeda, yang kudus yang telah datang ke dunia kita. Dan firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Namanya Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Bagaimana dia datang pada kita? Seperti yang dikatakan oleh malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Satu-satunya yang hidup di bumi, tanpa dosa. Dia tidak melakukan dosa, dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa, dia tanpa dosa. Tetapi ketika dia pergi ke kayu salib, dosa ditimpakan padanya, Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Kesempurnaan kemanusiaannya membuat dia memenuhi syarat di kayu salib. Pengorbanan yang sempurna, ya, dia tidak berbahaya dan tidak tercemar. Tetapi kita juga telah melihat pasal ini kemiskinan Kristus, kemiskinan dengan sukarela. Anugerah Tuhan membuat si kaya hidup di dunia ini sebagai orang miskin. Dia hidup sebagai orang miskin di bumi, sang penebus orang berdosa. Pemirsa terkasih, Anda bisa menemukan surga dan perlindungan dari kenajisan ketika Anda datang pada Kristus. Jika Anda menaruh percaya pada karya Kristus di salib dan Anda menerima Kristus, Anda akan menikmati kebersihan yang sah di mata Tuhan dan Anda akan menerima kebenaran Allah. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.